Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan update tentang penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saat ini dalam pemantauan ada 1.106, berkurang 14 ODP, dan PDP ada 46. Ada penambahan dari kemarin 42 menjadi 46, dan ini terdinamika dengan adanya PDP baik yang negatif, ada sebanyak 5 pasien di Rumah Sakit Ulin, yaitu 2 asal dari Banjarbaru, kemudian 2 dari Banjarmasin, dan 1 dari Tapen. Dan pasien tersebut adalah Ulin 82, wanita 29 tahun dari Banjarbaru, kemudian Ulin 83, laki-laki 29 tahun Banjarbaru, Ulin 87, laki-laki dari Banjarmasin, kemudian Ulin 88, wanita 57 tahun Banjarmasin, dan Ulin 90, wanita 54 tahun dari Tapin. Kemudian juga kami informasikan pada hari ini ada 1 PDP yang meninggal yang dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, yaitu Ulin 98, usia 62 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan husnul khotimah. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan, mari kita doakan bersama diberi kesabaran dan ketabahan. Kemudian ada penambahan juga PDP sebanyak 16. Dan ini dari Rumah Sakit Ulin sebanyak 7, dari Banjarmasin, kemudian Rumah Sakit Sultan Syriansyah ada 5 juga dari Banjarmasin, Rumah Sakit Ratu Jaleha 1 juga penduduk dari Banjarmasin, dan ada 3 yang saat ini PDP-nya dilakukan dalam isolasi mandiri, yaitu di Hulu Sungai Utara, Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar. Sedangkan yang dirawat untuk pasien dalam pengawasan ini ada 14 di Rumah Sakit Ulin, 5 pasien di Rumah Sakit Ratu Jaleha, kemudian 5 pasien di Rumah Sakit Hasan Basri, dan 5 pasien di Sultan Syriansyah. Ada 3 pasien di Rumah Sakit Ansari Saleh, Rumah Sakit Ciputra ada 2, dan masing-masing ada 1 dari Rumah Sakit Bu Yasin, Rumah Sakit Suaka Insan, Rumah Sakit Datu Sanggul. Dan dilakukan dalam karantina khusus di Banjarmasin ada 4, di Kabupaten Banjar ada 1, dan Hulu Sungai Utara ada 1. Yang saat ini terkonfirmasi positif sebanyak 246 kasus, dan saat ini ada 190 kasus yang dalam perawatan, baik dilakukan di rumah sakit maupun di karantina secara khusus. 18 meninggal, kemudian ada penambahan sembuh, sehingga totalnya menjadi 38 yang sembuh. Kami informasikan penambahan kasus positif ini terdiri dari PDP, itu sebanyak 6, terdiri dari Rumah Sakit Ulin, 5 orang atau 5 kasus dari Banjarmasin, kemudian 1 dari Tanah Laut, kemudian 1 asal rujukan dari Rumah Sakit Sipa Medika Banjarbaru ke Rumah Sakit Ulin, ini asal Banjarmasin. Kemudian ada 9 hasil tracing yang dilakukan oleh kawan-kawan di kabupaten kota, surveillance epidemiologinya, yaitu pada 9 ini 5 diantaranya dari tanam bumbu,
1 dari Tanah Laut, 1 dari Kota Baru, dan 2 dari Hulu Sungai Utara. Dari Hulu Sungai Utara ini adalah merupakan tracing yang dilakukan pada kelompok atau klaster perjalanan Goa. Kemudian kami juga informasikan meninggal yang kemarin berstatus PDP namun sudah terkonfirmasi positif berdasarkan hasil laboratorium PCR-nya pada hari ini, yaitu case COVID 243 atau Ulin 92, usia 65 tahun, wanita dari Banjarmasin. Selanjutnya kami sampaikan ada 6 kasus yang saat ini sembuh yang dirawat di Rumah Sakit Ulin. Di antaranya adalah masing-masing 3, yang 1 dari Hulu Sungai Selatan, kemudian Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Kemudian ada 2 dari Rumah Sakit Damanhuri, Hulu Sungai Tengah, 1 isolasi mandiri atau karantina khusus yang di Ambulung, juga hari ini 1. Sehingga jumlah yang sembuh ada 6 kasus. Dan ini terdiri dari case COVID 60 atau Ulin 59, laki-laki 34 tahun dari Hulu Sungai Selatan, kemudian 96, wanita 41 tahun dari Kabupaten Banjar, kemudian case COVID 55, laki-laki 46 dari Banjarmasin, case COVID 52, wanita 51 tahun dari Hulu Sungai Tengah, 53, wanita 18 tahun Hulu Sungai Tengah, dan case COVID 85, laki-laki usia 27 tahun dari Banjarbaru atau dikarantina secara khusus di Ambulung. Saat ini yang dilakukan dalam perawatan kasus-kasus ini sebanyak 44, dan termasuk diantaranya karantina khusus pada 2 kasus tanah bumbu ke Rumah Sakit Ulin. Dan total karantina khusus saat ini dilakukan ada sebanyak 146 yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya 24 kasus di Rumah Sakit Ulin, 6 di Rumah Sakit Bayangkara, 5 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 4 di Rumah Sakit Idaman, dan masing-masing 1 di Rumah Sakit Damanhuri, Ratu Jaleha, Abdul Aziz, Rumah Sakit Bu Yasin, dan Hasan Basri. Itulah beberapa informasi terkait dengan PDP maupun terkonfirmasi positif. Selanjutnya kondisi yang saat ini pada pasien yang terkonfirmasi positif. Yang pertama dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin, yaitu case COVID 109, kemudian 152, dan 225 serta 202. Saat ini kondisinya masih dalam perawatan dan masih sesak napas, dan ada juga yang menggunakan alat atau ventilator. Selanjutnya juga kami informasikan case COVID 202 juga masih menggunakan alat. Kami informasikan sebagai tambahan yang terkonfirmasi positif dari PDP, diantaranya adalah case COVID 230, 28 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Kemudian yang berikutnya case COVID 231, 4 tahun, laki-laki juga dari Banjarmasin, dan dua-duanya stabil. Kemudian case COVID 232 dari Ulin 91, 57 tahun, wanita, Tanah Laut, masih mengalami sesak napas. Kemudian case COVID 233 dari Ulin 93, 51 tahun, wanita, Banjarmasin, dan masih dalam keadaan yang sesak napas. Selanjutnya case COVID 234 dari Ulin 94, 58 tahun, wanita, Banjarmasin, stabil. Case COVID 235, Ulin 106, 31 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, dalam kondisi stabil. Sedangkan yang terakhir case COVID
236 ulin 107 usia 70 tahun laki-laki dari Banjarmasin, saat ini masih mengalami batuk, sesak dan ada beberapa gangguan pernapasan lainnya. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh seluruhnya dalam kondisi yang stabil. Begitu juga di Rumah Sakit Haji Bu Yasin Tanah Laut juga stabil. Abdul Aziz juga stabil. Kemudian di Rumah Sakit Idaman juga dalam kondisi yang stabil. Begitu juga yang dirawat di Rumah Sakit Umum Damanhuri Bayangkara dan Rumah Sakit Hasan Basri serta Rumah Sakit Ratu Jaleha, semua dalam kondisi yang baik dan stabil. Sedangkan dalam karantina khusus saat ini kondisinya dalam kondisi yang baik. Selanjutnya kami informasikan beberapa tambahan yang dilakukan di dalam karantina secara khusus tersebut, yaitu case COVID 237 usia 37 tahun wanita Tanah Laut, kemudian 238 45 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, 239 39 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, 240 45 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, 241 57 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, 242 35 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, 244 27 tahun wanita dari Kota Baru, dan case COVID 245 67 tahun laki-laki dari Hulu Sungai Utara, serta case COVID 246 48 tahun laki-laki dari Hulu Sungai Utara. Semua yang terkonfirmasi positif yang baru ini dalam kondisi yang stabil dan dalam sebuah karantina secara khusus. Selanjutnya kami informasikan pasien dalam pengawasan yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya yang pertama di Rumah Sakit Ulin, yaitu Ulin 95, kemudian Ulin 96, 97, 99, 101, 102. Saat ini masih dalam kondisi yang sesak napas, kemudian juga ada yang menggunakan ventilator diantaranya. Selanjutnya kami informasikan PDP tambahan yang baru, yaitu Ulin 107 50 tahun laki-laki dari Banjarmasin, kondisinya stabil. Ulin 108 46 tahun wanita Banjarmasin, stabil. 109 67 laki-laki dari Banjarmasin juga dalam kondisi yang stabil. 110 55 tahun wanita dari Banjarmasin juga stabil. Selanjutnya Ulin 111 57 tahun wanita dari Banjarmasin masih mengalami sesak napas. Ulin 112 57 tahun laki-laki Banjarmasin masih mengalami sesak napas. Dan terakhir Ulin 113 55 tahun laki-laki Banjarmasin dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh, kemudian Rumah Sakit Suaka Insan, Rumah Sakit Ratu Jaleha, ini semuanya dalam kondisi stabil. Dan yang tambahan baru dari Rumah Sakit Ratu Jaleha, RJ13 57 tahun laki-laki dari Banjarmasin, kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Ciputra, kemudian Rumah Sakit Bu Yasin dan Datu Sanggul, semua dalam kondisi yang baik. Kami informasikan yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri, HB 18, 19, 20, 21, dan 22 saat ini dalam kondisi batuk, lemah, kemudian juga ada yang sesak napas. Dan ini masih dalam dilakukan perawatan. Selanjutnya yang dilakukan dalam isolasi mandiri untuk PDP, yaitu yang di Banjarmasin semuanya dalam kondisi stabil. Selanjutnya yang dilakukan perawatan di beberapa rumah sakit, diantaranya yaitu Rumah Sakit Sultan Suryansah, SS3, 52 tahun laki-laki dari Banjarmasin, kemudian SS4, 59 tahun laki-laki dari Banjarmasin, kemudian SS5, 17 tahun
wanita dari Banjarmasin, SS6 55 laki-laki dari Banjarmasin, dan SS7 67 tahun laki-laki dalam Banjarmasin. Ini masih dalam proses perawatan. Yang dilakukan di dalam isolasi mandiri, yang pertama di Kabupaten Banjar, MBM1, ini wanita saat ini masih mengalami sesak napas. Begitu juga yang dirawat di isolasi mandiri Sungai Utara, EMHU1 45 tahun laki-laki. Ini juga kondisinya masih dalam kondisi yang baik dan stabil. Itulah beberapa kondisi pasien baik yang dirawat di beberapa rumah sakit karantina khusus, begitu juga yang terkonfirmasi positif yang dirawat di karantina khusus maupun di beberapa rumah sakit. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para wartawan, diantaranya adalah terkait dengan pengajuan PSBB Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Kami informasikan sudah dikirim pada kemarin malam dan sudah berproses ke Jakarta. Oleh karena itu kita akan tunggu saja bagaimana hasil penilaian dari Kementerian Kesehatan terkait dengan usulan pada 3, yaitu 1 kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Batola. Semua sudah kita lakukan validasi terkait dengan kelengkapan data, dan tentu saja kita akan menunggu bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya terkait dengan PSBB di Banjarmasin, evaluasi apa yang sudah dilakukan, kemudian terkait dengan jaring pengaman sosial, kebutuhan dasar dan kebutuhan masyarakat lainnya. Apakah ini juga merupakan evaluasi yang dilakukan oleh gugus tugas? Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama, baik gugus tugas kota maupun provinsi. Kemudian juga kita akan mendukung segala keputusan yang dilakukan. Informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin bahwa saat ini sedang berlangsung rapat untuk menentukan, dan diinformasikan kecenderungannya ini akan dilanjutkan untuk 14 hari ke depan. Oleh karena itu kita selalu mendukung, terutama bagaimana PSBB yang dijalankan harus betul-betul efektif, sehingga betul-betul mampu memutus rantai penularan dan tidak terdapat adanya tambahan klaster baru yang memungkinkan atau berpotensi kalau misalnya PSBB tidak dijalankan dengan baik. Nah, kita berharap mudah-mudahan PSBB ini yang dilakukan di Banjarmasin kemudian juga akan disusul dengan 3 daerah lainnya, ini dapat betul-betul efektif dan mampu memutuskan rantai penularan. Oleh karena itu kita juga meminta kepada gugus tugas kabupaten kota yang saat ini sedang mempersiapkan itu, jauh-jauh hari sudah mampu melakukan sosialisasi terkait dengan hal itu. Kemudian juga menentukan target-target yang berkaitan dengan identifikasi terhadap kelompok-kelompok baik klaster, kontak-kontak yang lain, sehingga menargetkan berapa yang dapat di tracing dan dilakukan testingnya. Oleh karena itu ini penting dalam upaya mengevaluasi bagaimana target-target yang akan dilakukan untuk memasifkan pemeriksaan terhadap kelompok-kelompok yang diidentifikasi tersebut. Selanjutnya juga kami informasikan terkait dengan kenapa laporan regen antara gugus tugas berbeda dengan lab PBTK-IPP. Kami sudah mengkonfirmasi bahwa yang disampaikan dan ditangkap oleh para wartawan terkait dengan regensia itu tidak berbeda. Namun yang kemarin waktu ditanyakan itu terkait dengan sebelum datangnya regensia dari bantuan Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu beberapa hari yang lalu sudah kita terimakan regensia dalam upaya untuk mensupport atau mendukung untuk mengkonfirmasi hasil-hasil swab
melalui pemeriksaan PCR yang dilakukan. Dan saat ini beban yang dilakukan oleh kawan-kawan di BBTK LPP lumayan berat ya. Kalau target dalam satu hari itu ada 100, sekarang ini rata-rata mereka sudah melakukan sampai rata-rata 165 sesuai dengan banyaknya spesimen yang kita sampaikan melalui berbagai kabupaten kota yang ada. Oleh karena itu SIP-nya pun sudah ditambah. Ini berdasarkan informasi dari teman-teman BBTK LPP. Oleh karena itu kita semua mendukung agar percepatan di dalam menentukan hasil konfirmasi terhadap kasus atau COVID-19 ini dapat diberikan dengan secepatnya. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai update dari penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu berdoa, semoga wabah COVID-19 di benua kita yang tercinta segera berlalu. Begitu juga di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi